Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan channel Pendekar Langit. Ya sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tanda sihir part 2. Oleh karena itu jangan lupa sahabat semuanya juga harus menonton tanda sihir part 1, karena pasti ada kaitannya part 1, part 2 dan sampai nanti selesai ya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Indonesia, di part 1 saya sudah menjelaskan tanda sihir seseorang itu disihir atau disantet. Yaitu yang pertama, ada sebaran media sihir di sekitar rumah, biasanya di tempat yang sering dilewati. Apa saja media sihir itu? Kalau di kami itu dulu beras sama paku ya, yang lain kurang begitu melihat, tapi yang jelas terlihat aneh itu beras sama paku. Tapi bisa juga air mantra, bisa kotoran, bisa kotoran manusia yang dibuang di depan rumah, atau juga bisa tanah kuburan dan media-media yang nanti akan terinjak oleh atau dilewati oleh korban. Kemudian tanda yang kedua kemarin saya sudah sampaikan, yaitu adanya hewan fasik yang menyerbu rumah. Jadi banyak sekali hewan-hewan fasik yang menyerbu rumah dari korban sihir. Kemarin saya garis bawahi, yaitu banyak tikus, banyak banget tikusnya yang masuk dari atas dan dari bawah, samping, kiri, kanan, jadi menyerbu rumah. Ada juga belatung yang masuk rumah dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Mungkin bisa juga hewan lain, semut terbang, kecoa, lipan, ular, cacing, katak, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kelihatan di tempat kami adalah tikus sama belatung. Baik, kita lanjutkan apa sih tanda-tanda berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share ya. Meskipun suara bindeng serak, lagi flu ini, tetap kita mencoba untuk edukasi sahabat semuanya. Tanda yang ketiga adalah adanya ledakan atau dentuman, atau seperti suara benda jatuh. Sebagaimana kami dahulu juga mendengar beberapa kali setelah hewan-hewan fasik berdatangan, media sihir ditabur, terdengar suara benda jatuh atau suara ledakan. Bunyinya seperti apa sih? Gimana bunyinya? Dulu gimana? Yang dengar gimana bunyi ledakan itu? Saya dengar beberapa kali ya. Oh, yang pertama itu di atas genteng. Bunyinya apa sih, kayak benda jatuh, kayak batu dijatuhin di atas genteng gitu loh, di atas apa sih, plafon ya. Yang pertama, yang kedua bunyi kayak apa itu, petasan yang dari bambu itu. Berarti yang pertama bunyinya seperti batu jatuh di atas genteng. Di atas genteng. Suaranya gimana? Boom. Boom, itu katanya suaranya boom. Tapi itu di atas genteng. Kalau yang kedua, saya dengarnya di sekitar teras ya, cuma tepatnya di sebelah mana, cuma saya ngira-ngira aja sih sekitar di garasi mobil, kayak di atas mobil gitu bunyinya, kayak itu petasan bambu itu loh. Gimana sih petasan bambu yang zaman dulu? Boom itu. Iya. Iya ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Ya udah, bawa anaknya. Jadi suara ledakan itu yang pertama seperti batu jatuh di genteng, gedebuk atau boom atau dor. Bahkan ya kayak petasan, memang kayak petasan, dor. Itu. Kemudian yang jelas saya mendengar yaitu ketika kami sedang tiduran di kamar, saya bareng anak istri itu di plafon ini, di kamar ini nih. Di kamar ini di plafon itu ada suara seperti batu yang jatuh di
plafon saya dari apa ini ya, dari papan. Jadi suaranya buk begitu, kemudian diiringi dengan seperti suara pasir disebar. Jelas banget suaranya, buk. Nah, itu ada suara ledakan. Berapa sering suara ledakan di tempat kami waktu itu, ya yang kami bisa dengar, dan ini apa sih kok aneh suaranya, itu mungkin seminggu kadang sekali, atau kadang 2 minggu sekali, atau kadang seminggu 2 kali. Mungkin ada lebih dari itu ya, cuman yang kami sadari ada bunyi yang aneh-aneh seperti itu, ya kadang-kadang 2 minggu sekali. Cuman tidak seterusnya. Paling 2 bulanan, nggak ada kayaknya, nggak ada 2 bulan itu bunyi itu sudah nggak ada lagi, hanya sesekali saja. Jadi di waktu sebulan lebih itu hampir setiap minggu dar, bisa difahami ya. Jadi ada suara dentuman, ledakan, atau suara seperti benda jatuh di atap, kemudian diiringi dengan suara pasir disebar. Itu di kamar ini, di atas ini. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, setelah ada bunyi ledakan itu, kemudian ramailah atap rumah saya, ramailah hewan berdatangan, ramailah tikus berkejar-kejaran di atap rumah. Hewan-hewan lain berdatangan dalam jumlah yang tidak wajar. Kemudian setelah itu aura rumah yang berbeda. Aura rumah yang awalnya adem, dingin, enak, tenang, tiba-tiba berubah menjadi panas, terik, apek, bau, comberan. Ya, saya ulangi ya. Jadi rumah yang semula adem itu tiba-tiba menjadi panas, terik, apek, bau busuk. Jadi meskipun memang cuaca panas, tapi beda. Panasnya beda, teriknya beda. Nah, itu setelah ada ledakan dan atap kami rame oleh sesuatu yang berkejar-kejaran, mungkin tikus ya. Setelah itu datang bau yang nggak sedap. Nah, nanti bau-bau nanti kita akan bahas di video yang lain. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah datangnya bau itulah berdatangan demit-demit ke rumah Anda. Jadi kalau di rumah saya awal-awal mungkin demit-demit yang busuk-busuk ya, yang berbau busuk badannya, karena baunya apek, seperti bau jamban, comberan, benar-benar menusuk hidung. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, kenapa ada suara ledakan dan kenapa kemudian diikuti oleh bau yang tidak sedap di rumah? Nah, ini mohon maaf sebelumnya untuk sahabat atau kawan-kawan yang lain yang menjelaskan tentang makna ledakan, barangkali kami sedikit berbeda. Bukan berarti kami ingin berbeda, tapi berdasarkan analisa saya bahwa suara ledakan itu berarti 2 hal. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan ada apa atau apa makna dari suara ledakan, sahabat sekarang membayangkan ada sebuah pesawat supersonik yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Awal-awal pesawat itu terbang, wus, dia akan terlihat terbang. Tapi ketika pesawat supersonik itu sudah terbang dengan kecepatan sama seperti kecepatan cahaya atau lebih, maka di situ terjadi ledakan. Duar! Karena ada perbedaan kecepatan yang masih bisa diukur dengan kecepatan yang sudah tidak bisa diukur. Di situ terjadi ledakan. Dari kecepatan biasa, lebih cepat lagi sampai kecepatan cahaya, sampai wus tidak terlihat, di situ terjadi ledakan. Bisa difahami analogi saya ya. Demikian pula ketika pesawat itu kembali ke bumi misalnya dari galaksi sebelah,
maka dari sana akan terbang dengan kecepatan seperti kecepatan cahaya, wus, tidak terlihat. Nah, ketika pesawat itu melambat hingga kecepatannya di bawah kecepatan cahaya, maka di situ akan terdengar atau terjadi ledakan. Duar, langsung terlihat tuh pesawatnya. Awalnya nggak terlihat, terus kemudian terlihat. Tentang ledakan ini saya pernah membaca sebuah kisah dari seorang praktisi kebatinan yang mana dia mengatakan kepada muridnya yang saat itu sedang berkumpul bahwa praktisi ini akan memberikan kepada mereka kurma Arab. Kemudian praktisi kebatinan ini masuk ke dalam kamar prakteknya. Setelah beberapa saat terdengar suara seperti ledakan. Setelah itu praktisi kebatinan ini keluar dengan membawa kurma yang dia sampaikan bahwa ini kurma Arab. Sebenarnya kurma itu dari mana? Kalau dari analisa saya itu kurma itu dari jin, ya, dari jin yang jin itu mengambil kurma, katakanlah benar dari Arab, kemudian dibawa ke Indonesia dengan kecepatan cahaya tuh, dengan kecepatannya jin dari Arab diambil, terus disamakan frekuensinya dengan frekuensi jin tersebut, kemudian dibawa ke katakanlah ke Indonesia, ke tempat praktisi itu. Perpindahan dari alam jin ke alam manusia, terjadilah ledakan dan kurma yang dibawa terlihat dan bisa dimakan. Nah, itu perpindahan dimensi jin ke manusia, terjadi ledakan. Sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan sekelumit kisah kami dulu. Kami dulu ngaji bareng-bareng dengan keluarga dan beberapa teman. Ngaji ya bareng-bareng dengan niat untuk ruqyah. Sekitar kurang lebih 2 jam. Pada menit tertentu tiba-tiba di atap rumah kami terdengar suara seperti meledak. Ledakannya itu seperti ledakan apa ya? Ya seperti yang tadi istri saya sampaikan, boom gitu, tapi ini lebih suaranya, intonasinya lebih kecil tapi secara volume lebih keras. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi dari ledakan itu? Kalau dari analisa saya, karena kita sedang ngaji bareng-bareng niatnya ruqyah, maka jin-jin yang ada di rumah kami ini tidak kuat, kemudian mereka melarikan diri. Jadi jin ini sudah mulai masuk ke dimensi manusia, meskipun belum sampai di dimensi manusia secara fisik, tapi sudah mulai mendekati. Makanya kalau berbisik itu mereka kayak benar-benar ngomong. Kalau misalnya mereka menyuruh ini, menyuruh itu, bisik ini, bisik itu, ini di sini benar-benar kedengeran. Nah, itu artinya dimensinya sudah mulai mendekati dimensi manusia. Kemudian setelah kami ngaji, terdengar suara ledakan, analisa saya, jin itu lari menuju ke dimensi dia. Makanya perpindahan dimensi ini yang memicu ledakan. Jadi saya ulangi, kenapa ada ledakan di sebuah rumah yang ada sihir? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kiriman dari jauh. Ketika nyampe di atap rumah, maka ada perpindahan dimensi dari dimensi jin menuju dimensi mendekati manusia atau dimensi manusia. Jika yang dikirim itu adalah benda-benda sihir, maka bisa saja perpindahan dimensi itu sampai ke dimensi manusia. Makanya kemudian banyak di tempat rumah korban sihir itu genangan air, darah, tiba-tiba ada banyak rambut di rumah, bahkan ada bunga-bunga di rumah. Itu artinya kiriman dari jauh yang dikirim ke rumah. Indikasinya atau tandanya adalah suara ledakan. Yang kedua, kenapa ada ledakan? Kemungkinan kedua adalah jin yang ada di rumah pulang ke rumah dukun. Mungkin karena kita ruqyahnya kenceng,
kemudian banyak tikus mati, lalu jin-jinnya pada pergi. Ketika mereka pergi, pindah dimensi dari dimensi yang mendekati manusia ke dimensi mereka sendiri. Perpindahan dimensi inilah, detik-detik perpindahan dimensi inilah terjadi suara ledakan. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, suara ledakan sihir itu dari penjelasan saya tadi bukan berarti sihirnya gagal atau sihirnya meledak di situ gagal, bukan. Menurut saya bukan seperti itu. Ledakan itu adalah efek samping dari pindah alam jin ke alam manusia atau alam manusia ke alam jin. Efek samping dari perpindahan dimensi. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ketika di rumah kami banyak ledakan, dar, kemudian ada bau, setelah itu bau apek, panas, terik, bau macam-macam, artinya jin dikirim, dar, benda sihirnya dikirim, ditaruh-taruh di rumah, di mana, di atas, di atap, di plafon, di kamar ini banyak sekali dulu, di sudut-sudut rumah, benda-benda sihir, setan, senjata, dan lain sebagainya dikirim dari jauh, termasuk jin. Dar, bau apek berarti ya jin, setan. Setelah itu kemudian akan ada tahap berikutnya, tanda-tanda sihir berikutnya yang insya Allah akan saya jelaskan di video part 3. Oleh karena itu jangan sampai sahabat tertinggal satu video pun. Demikian video dari saya, penjelasan dari saya, tanda sihir part 2 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.